Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul Standard of Reincarnation. Dan ini adalah video part yang pertama. Bagaimanakah keseruan cerita manhwa ini? Silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, admin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar admin lebih semangat lagi bikin videonya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Di suatu malam, hujan turun deras membasahi istana. Seorang bayi laki-laki lahir, namun sang ayah sangat marah dengan kehadiran anaknya tersebut. Dia menyebut anaknya adalah sesuatu yang menjijikan. Di sisi lain, ada satu bayi juga yang lahir di waktu yang sama. Anak lelaki itu diberi nama Kajin. Kajin disambut dengan sukacita saat dia datang ke dunia karena dia terlahir sempurna. Sementara bayi yang satunya lagi memiliki nasib sebaliknya. Anak ini lahir tanpa memiliki tangan kanan. Oleh karena itulah, ayahnya bahkan ibunya sendiri tidak menginginkan bayi itu lahir ke dunia. Setiap malam sang ibu selalu berbisik, "Bisakah kamu mati saja, anakku?" Anak lucu yang tak bersalah itu hanya selalu tersenyum ketika orang tuanya ingin dia mati. Saat dirinya masih di dalam kandungan, sang ayah mengharapkan anaknya nanti bisa membuatnya menang atas pamannya atau saudara dari ayahnya. Iya, sang ayah berharap anaknya bisa mengalahkan sepupunya yang bernama Kajin itu. Tapi anaknya malah lahir dengan cacat. Sebuah aib yang menginjak-injak harapan kedua orang tuanya. 1 tahun kemudian, anak-anak yang ada di istana bangsawan itu mulai tumbuh besar. Tentu saja tuan muda yang bernama Kajin begitu bahagia di sana dan menjalani hidup dengan sempurna. Di saat Kajin sudah mulai bisa berjalan, sepupunya yang bernama Devon malah belum bisa berbuat apa-apa. Di saat Devon mulai bisa berdiri dan melangkah, Kajin diketahui sudah bisa memegang pedang. Di saat Devon pertama kali memegang pedang, tapi sepupunya sudah bisa merasakan mana dan mulai berlatih dengan swordsmanship. Sang ibu dari Devon ini seringkali menghayalkan, seandainya saja anak yang kulahirkan adalah Kajin, bukan Devon, ucap sang ibu. Beberapa tahun kemudian, Sins memperlihatkan kereta kuda yang melaju di tengah badai salju. Saat Devon menginjak usia 7 tahun, dia dikirim untuk menjadi salah satu pembantunya Kajin. Kelihatannya memang dikirim untuk membantu sepupunya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah keluarganya telah menjual Devon sebesar 300.000 loden. Suatu hari, setelah dia hidup menjadi budaknya Kajin, dia pun disiksa di tengah salju tanpa menggunakan baju di sana. Kajin sungguh sepupu yang jahat. Dia terus saja menyiksa Devon dengan cambuknya. Sejak awal, Kajin memang tidak menyukai Devon, dan dirinya lah dijadikan sebagai pelampiasan amarahnya. Devon yang terluka dan menahan rasa sakitnya, dia sangat ingin menangis, bukan karena lukanya, melainkan karena sulitnya menahan fakta bahwa banyak orang dewasa yang tidak peduli dengan situasinya saat ini. Tidak ada orang dewasa yang mencoba untuk menghentikan aksi brutal dari tuan muda Kajin. Ayah dari Kajin sendiri dikenal sebagai orang yang sangat luar biasa, tapi dia sudah lama meninggalkan keluarganya. Karena itulah, tak ada satupun yang bisa mengendalikan Kajin, sehingga dia pun tumbuh besar menjadi seseorang yang suka berbuat aniaya. Bahkan saat latihan pertarungan pun, dia masih menunjukkan kekejamannya. Bakat luar biasa dan anugerah dari dewa menjadikan potensi itu sebagai racun baginya. Di saat lawan tandingnya menyerah, Kajin tetap menyerangnya secara brutal. Kajin kemudian menunjuk lawan bertanding selanjutnya. Dan kini ia memerintahkan Devon untuk maju menghadapinya. Devon berkata di dalam hatinya, "Aku sebenarnya iri dengan kekuatan serta bakat milik Kajin." Devon kemudian bergerak dengan cepat menyerang Kajin di sana. Akan tetapi, Kajin masih bisa menahan serangan itu dengan sangat mudahnya. "Berhentilah menatapku, aku sangat membencimu," ucap Kajin yang berhasil membuat Devon terpental jauh.
Devon terluka parah, namun Kajin kemudian menghampirinya dan menghina Devon sebagai anak cacat tanpa tangan. Kajin kemudian menginjak-injak tubuh Devon di tempat itu. "Pecundang sepertimu mungkin bisa terus berlatih keras, tapi kau takkan pernah bisa sepertiku," ucap Kajin. Pada saat itu Devon sangat ingin menang melawan Kajin. Namun apa daya, dirinya masih lemah. Mimpi Devon untuk menjadi kuat takkan pernah bisa dicapai dengan kerja keras semata. Namun di sisi lain, Kajin mulai malas-malasan dengan latihannya. Saat ia sudah dewasa juga terlibat dalam alkohol, bermain wanita, serta narkoba. Meski begitu, Devon tetap tidak bisa mengalahkannya. Dia seorang jenius yang pemalas, dan Devon adalah seorang idiot pekerja keras. Suatu hari saat pertandingan di arena pertarungan resmi, Kajin dan Devon bertarung hebat di sana. Kajin memang sangat hebat karena bakat dan anugerah dari dewa. Akan tetapi Devon yang telah berlatih keras selama bertahun-tahun, dirinya kini juga semakin berkembang. Pada pertandingan itu, nampak Devon mengeluarkan aura berwarna ungu yang menghambat penglihatan dari Kajin. Devon kemudian datang dari atas sana dan mencoba untuk menyerangnya. Akan tetapi, Kajin masih bisa menahan serangan tersebut. Tidak lama kemudian, terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Para penonton pun dibuat terkejut dengan apa yang telah terjadi di arena pertarungan. Devon rupanya berhasil mengalahkan Kajin pada pertarungan kali ini. Hingga saat ini, hasil pertandingan Devon dengan Kajin adalah 21 pertandingan dan 21 kekalahan untuknya. Di umur Devon yang menginjak 29 tahun ini, akhirnya dia bisa mengalahkan Kajin. Dalam pertandingan tidak resmi, Devon sudah kalah berulang kali. Bahkan Devon selalu ditertawakan karena menjadi bodoh tanpa bakat yang selalu membuang-buang waktu. Tapi hari ini, akhirnya rekor lost streak-nya itu pun terpecahkan. Para penonton kemudian meneriakkan nama Devon di sana. Devon bertanya, "Mau sampai kapan kau akan berpikir kalau kau itu lebih kuat dariku?" Sungguh Kajin sangat kesal. Bisa-bisanya dia kalah melawan pecundang seperti Devon. Devon kemudian memberikan nasihat, "Jika aku jadi kau, aku tidak akan membuang waktuku dengan alkohol, wanita, dan narkoba. Aku akan hidup dengan lebih bermakna daripada menginjak-injak yang lemah," ucap Devon menasehati Kajin. Devon kemudian meninggalkannya di sana dan segera turun dari arena pertarungan. Namun apa yang terjadi? Kajin yang sudah dirasuki iblis kemudian menusuk Devon dari belakang. Para penonton pun berteriak ketakutan. Kajin telah menusuk Devon dari belakang. "Kau brengsek sampai akhir ya Kajin," ucap Devon. Nampak Kajin gemetar setelah melakukannya. Harga diri dari seorang Kajin telah hancur hari ini. Devon merasa dirinya akan segera mati. Namun dia tidak pernah menyesal sama sekali karena akhirnya dia sudah berhasil mengalahkan Kajin. Pedang matahari yang hanya bisa digunakan oleh keluarga Kajin mengandung mana anti-demon. Hanya keajaiban yang mampu menyelamatkan hidupnya Devon. Devon berkata, "Kau akan dikenang sebagai pecundang, Kajin." Devon yang sekarat kemudian tersandar di suatu tempat. Dia sedang duduk terikat di sana. Devon bertanya apakah ini adalah neraka. Seseorang kemudian muncul di hadapannya, lalu kemudian berkata, "Kau orang yang beruntung. Siapa sangka kalau Miracle Saint Rayla akan hadir di arena." Devon bertanya apakah maksudnya itu. Rupanya ada seorang saint yang datang menyembuhkan Devon yang kotor waktu itu. Ini adalah sebuah keajaiban. Devon saat ini merasa kalau sekujur tubuhnya sudah hancur. Yang bisa dilakukan olehnya hanyalah bernapas saja. Penjaga itu kemudian bertanya apakah Devon ada menjalin kontrak dengan iblis. Devon pun terkejut dengan pertanyaan itu. Pria tersebut kemudian berkata, "Satu-satunya cara agar pecundang sepertimu bisa mengalahkan Kajin adalah dengan menjalin kontrak dengan iblis. Keluargamu juga sudah mengakuinya, jadi tak ada gunanya kau menyangkalnya," ucap pria itu di sana. Devon bertanya, apakah seperti itu? Pria itu kemudian menceritakan bahwa tumbal serta botol berisikan darah Devon untuk menjalin sebuah kontrak sudah ditemukan di kediaman keluarganya. Penjaga itu kemudian lanjut mengatakan bahwa Tuan Muda Kajin telah menusuk sang iblis untuk melindungi kehormatan dari keluarga Semyon. Saking sedihnya, dia sampai menangis karena sudah menusuk sepupu serta teman masa kecilnya sendiri. Devon berkata kalau ia memang sudah mengalahkan Kajin, tapi tidak dengan keluarganya.
karena keluarga Devon lebih memilih Kajin daripada dia. Devon dianggap sudah menodai kehormatan keluarganya, jadi seluruh mana miliknya akan disegel serta akan menjalani hukuman seumur hidup. Tendon di tangan dan kaki Devon telah dipotong, serta mananya disegel dengan banyaknya rantai. Devon pun kemudian dikurung di penjara untuk selamanya. Suatu ketika Kajin mengunjungi Devon di penjara. Dia kemudian menghina Devon dan menceritakan dirinya telah berhasil menjadi Soul Emperor. Orang-orang pun telah memujinya sebagai jenius dan bekerja keras. Itu semua berkat dirimu. Terima kasih pecundang, ucap Kajin yang jahat itu kepada Devon. Setelah Kajin menghinanya waktu itu, jumlah makanan yang diberikan kepada Devon semakin sedikit. Dia pun merasakan kelaparan, bahkan tubuhnya sudah sakit-sakitan. Devon kemudian terjatuh di sana. Dia sekarat karena hukuman ini dan telah tersiksa di dalam sana. Andai saja aku mempunyai 2 tangan dan terlahir di garis keturunan utama. Kalau saja aku punya bakat dari dewa, apakah hidupku juga akan berbeda? Tanya Devon di dalam hatinya. Perlahan dirinya mulai menutup mata dan ajal kini di hadapannya. Devon kemudian melihat seberkas cahaya di sana. Dia merasakan suatu tekad untuk tetap bertahan hidup dalam dirinya. Devon merasa ada tangan yang mencengkram bahu kanannya. Rasa sakit ini berada di tangan kanannya. Devon mengira ini adalah mimpi. Padahal ia telah terlahir kembali ke dalam tubuh seorang anak bangsawan utama. Dan dia sedang dimarahi oleh lelaki dari keluarga cabang. Devon kemudian merasa dia memiliki ingatan dari tubuh ini. Tubuh itu adalah milik anak bernama Vincent, putra ketujuh dari keluarga Aden Caga. Lelaki itu merasa diabaikan. Dia kemudian mengeluarkan mana di tangan kirinya. Devon kemudian dengan refleksnya menangkap tangan pria itu, lalu kemudian menyerang pria tersebut dengan kekuatan yang ia miliki di tubuh barunya saat ini. Devon meminta maaf karena sudah berbuat kasar. Pria itu menolak jabatan tangannya. Hanya kau dari keluarga utama, anakku akan menghancurkanmu tanpa ampun. Ini akan menjadi kali pertama keluarga cabang akan mengalahkanmu, ucap pria itu. Situasi tersebut sama persis dengan apa yang dialami oleh ayah Devon dulu. Dia selalu ingin mengalahkan pamannya. Begitu dia sadar kalau itu mustahil, dia kemudian mempersiapkan Devon, anaknya, untuk mengalahkan Kajin. Pria itu kemudian pergi dari sana. Tunggu saja sampai hari Assembly of True Sword tiba, ucap pria itu dengan tatapan yang tajam. Devon kemudian duduk dan coba untuk menenangkan diri. Tiba-tiba ingatan tubuh tersebut muncul di kepalanya. Ibu dari anak itu meninggal setelah melahirkannya, dan ayahnya kemudian pergi tanpa memperdulikannya. Semua anak-anak lain ataupun saudara-saudaranya seperti mengkambing hitamkan dirinya atas hancurnya keluarga mereka. Dari 8 anak keluarga pedang Adenca, Vincent adalah anak ke-7. Dia pernah dipukuli oleh kakaknya. Hal itulah yang membuatnya depresi dan mengurung dirinya di kamar. Sekarang ini, Devon dari keluarga Samyeon telah menjadi Vincent dari keluarga Aden Caga. Sepertinya Devon yang memiliki keinginan kuat untuk hidup, dipindah jiwanya ke tubuh Vincent. Sedangkan Vincent yang selalu berpikir untuk mati, akhirnya jiwanya pun menghilang bersama dengan tubuh Devon. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Apakah kau percaya dengan hal konyol itu? Kau itu naif dan bodoh," ucap suara itu lagi. Rupanya suara tersebut adalah suara dari pemilik asli tubuh itu. Sosok seperti manusia kemudian muncul dan memperkenalkan dirinya adalah Vincent. Tapi karena tubuhnya telah ia berikan kepada Devon, maka ia tidak lagi memegang nama Vincent. Dia pun meminta untuk dipanggil dengan nama Julian saja. Julian mengaku kalau ini adalah sebuah keajaiban, keistimewaan yang diberikan oleh dewa kepada manusia. Devon kemudian bertanya, apakah jangan-jangan kau ini adalah seorang dewa? Ternyata tepat, sosok itu adalah dewa yang bernama Minor God. Awalnya aku hendak memanggil seorang Spirit God, tetapi yang muncul malah dirimu, ucap Julian. Dia menjelaskan kepada Devon, agar dirinya bisa naik tingkat menjadi True God, maka dia perlu mencapai prestasi yang luar biasa, dan para dewa menyebutnya calling. Jika aku bisa menyelesaikan callingku, maka aku bisa menjadi seorang dewa yang sesungguhnya, ucap Julian. Devon kemudian berkata, aku paham situasimu, tetapi aku tidak tertarik akan prestasimu.
Jika semuanya memang seperti perkataanmu, maka aku telah mendapatkan kehidupan baru. Aku akan sibuk menjalani hidup baruku, jadi aku tidak punya waktu untuk mendengarkan permohonan seorang hantu sepertimu, ucap Devon. Julian kemudian menanggapi perkataan Devon. Itu benar, aku menyerahkan hidupku dan kau menginginkan itu. Itulah kenapa ini terjadi. Namun spiritual energi milikku sangatlah sedikit. Jika spiritual energi kau lenyap, maka tubuh itu akan mati. Apakah kau tidak masalah dengan hal itu? Tanya Julian. Devon kemudian menunjukkan wajah kesalnya. Dia merasa telah diancam oleh Julian. Devon mengatakan bahwa tubuh ini terlalu sehat untuk kematian dini. Namun apa yang terjadi? Devon kemudian merasakan tubuhnya sangat sakit sekali. Sampai-sampai ia pun jatuh pingsan di sana. Setelah Devon jatuh pingsan, Julian kemudian mengirimkan ingatan aslinya kepada tubuh Devon. Dalam sekejap ingatan-ingatan itu muncul di kepalanya Devon. Dulu dia seringkali dianiaya oleh saudara-saudaranya sendiri. Ternyata Vincent tidak jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Dia memainkan peran seorang pengecut, padahal dia merencanakan pondasi untuk balas dendam. Devon pun terkejut setelah mengetahui kebenarannya. Dia bertanya, apakah ini benar-benar pemikiran bocah 13 tahun? Aku telah reinkarnasi ke dunia macam apa ini? Ucap Devon. Setelah mengetahui kebenarannya, akhirnya Devon pun akan segera mendengarkan perkataan dari Julian. Julian kemudian bertanya, apakah kau mengetahui sejarah tentang iblis Devon dan sang hero king yang bernama Kajin? Mendengar pertanyaan itu, Devon langsung terkejut. Ternyata, di masa lalu, cerita tentang kematiannya telah dimanipulasi oleh Kajin. Devon dianggap sebagai iblis yang memang pantas untuk dibunuh, dan pahlawan yang membunuh iblis itu bernama Kajin. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Bagaimanakah misi yang akan dijalankan olehnya di tubuhnya yang baru itu? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah manhwa ini layak untuk kita lanjutkan atau kita skip saja alur cerita manhwa ini? Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.